Ibu, aku anakmu, Bu. Aku anak Raja Dalem Manguri, Bu. Mendengar Raja Dalem Manguri, Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. kisah Nyi Berit Kuning adalah anak Gedebong Pisang. Diceritakan Prabu Dalem Manguri memiliki hobi berburu ke hutan. Sepertinya sudah lama aku tidak berburu. Sekarang aku akan berangkat agar bisa memasak daging kijang. Setelah lama menelusuri hutan belantara, satu pun binatang tak bisa ditemui. Namun, ada gejala aneh yang kelihatan di belakang sebuah kerimbunan pohon gedebong pisang. Apakah ini mataku yang kabur? Atau aku sedang berhalusinasi? Sepertinya ada bayangan aku lihat. Kenyataannya, semakin lama semakin jelas bahwa sosok itu adalah seorang gadis cantik. Kenapa ada wanita cantik di hutan? Raja Dalem Manguri terkejut dengan gadis yang tiba-tiba muncul dan sangat cantik, membuat tergodalah hatinya. Siapakah sebenarnya dirimu? Kenapa ada di sini? Maaf Tuan, aku bernama Nyi Berit Kuning. Aku bukanlah manusia. Aku terlahir dari gedebong pisang. Aku memang lahir di hutan ini. Maafkanlah kalau tidak bisa berbicara yang baik seperti manusia, Tuan. Semakin lama perbincangan Raja Dalem Manguri dengan Nyi Berit Kuning, Raja Dalem Manguri semakin jatuh cinta. Ada getaran tersendiri yang ia rasakan, sehingga Raja Dalem Manguri terus-terusan merayu Nyi Berit Kuning. Begini, Nyi Berit Kuning, atas segala kekuranganmu aku maklumi. Masalah bahasa itu bisa dipelajari, Berit Kuning. Marilah ikut aku, belajarlah di sana. Kau akan kujadikan istriku, Berit Kuning, dan aku akan mengajarimu berbahasa yang baik, Berit Kuning. Janganlah khawatir. Berit Kuning pun luluh hatinya. Ia pun menyanggupi ajakan Raja Dalem Manguri akan menjadi prameswari di istana. Berit Kuning, mulai hari ini kau tinggal di sini. Inilah rumahku, Berit Kuning. Lupakan dulu yang ada di hutan. Kau sekarang sudah benar-benar menjadi istriku dan menjadilah manusia yang baik, Berit Kuning. Terima kasih Baginda telah mengajak aku ke sini. Tetapi mohon maaf kalau banyak bahasa yang masih aku belum pahami. Apalagi di istana banyak memakai bahasa halus. Maafkanlah Baginda, banyak juga yang aku belum mengerti Baginda. Niat dan kemauan keras, kau pasti bisa, Berit Kuning. Kenapa tidak? Semuanya itu belajar adalah berproses. Nanti saatnya pasti kamu bisa bergaul dengan Dayang dan juga rakyatku di sini, Berit Kuning. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan pasangan ini pun tiba. Ia telah memiliki 2 orang anak, laki dan perempuan. Di hari senggangnya, Raja Dalem Manguri kembali ke hutan untuk berburu sesuai dengan hobi beliau. Istriku,
Sekarang aku akan berburu. Semua yang ada di istana, kekayaan, apapun anak-anak, kamulah yang mengolah istriku, karena aku akan berangkat. Mungkin tidak kurang dari 3 hari, aku akan kembali istriku. Baiklah, hati-hati ya, Pak. Dadah, Papa. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa oleh-olehnya. Raja sampai di hutan, menelusuri tempat-tempat di mana biasanya hewan buruan berkumpul. Namun setelah beberapa lama, satu pun ia tak menemukan hewan buruan. Kalau toh ada, sudah lari kencang. Kenapa rasanya aku merasakan firasat buruk hari ini? Tak mengerti aku akan pulang saja. Ramaiswari, Nibrit Kuning sudah menyediakan berbagai aneka makanan olahan yang enak yang akan diberikan kepada raja setibanya di istana. Semoga keluargaku, istri dan anak-anak dalam keadaan sehat. Karena aku memiliki firasat buruk, semoga semuanya ada dalam keadaan baik. Ternyata Nibrit Kuning telah salah mengartikan apa yang dikatakan suaminya. Mengolah yang ada di rumahnya, ternyata anak perempuannya lah yang disembelih dan digorok, disajikan untuk raja, dibuat makanan yang enak, karena ia tidak mengerti apa arti bahasa itu. Tolong, 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 tolong. Anak perempuan Nibrit Kuning kini telah menjadi makanan olahan yang sangat enak yang disajikan kepada raja. Melihat kenyataan ini, tentu raja murka kepada istrinya. Hai istriku, kau ternyata benar-benar bodoh. Kenapa kau membunuh anak kita yang perempuan? Mengolah bukan berarti membunuh. Kamu dasar orang hutan. Sepertinya kau tidak cocok lagi menjadi istriku. Sekarang pergilah kau kembali ke habitatmu di hutan, Berit Kuning. Raja dalam Manguri betul-betul marah. Perbuatan istrinya sangatlah bodoh. Ia pun diusir. Nibrit Kuning melarikan diri bersembunyi karena takut dibunuh. Kini anak raja mulai tumbuh besar. Ia terus mendesak ayahnya menanyakan di manakah ibunya. Raja pun memberitahu bahwa ibunya ada di hutan. Ibu, ibu, aku anakmu, Bu. Aku anak Raja dalam Manguri, Bu. Mendengar Raja dalam Manguri, Nibrit Kuning lari semakin kencang dan ketakutan. Takut ia akan dibunuh. Jatuh ke sumur dan tumbuhlah kemudian sebuah pohon yang disebut dengan pohon timul. Anak Nibrit Kuning tak bisa melihat wajah ibunya lagi. Ibu, aku anakmu, Bu. Aku anak Raja dalam Manguri, Bu. Tiba-tiba dari dalam sumur muncullah seekor burung dan berbunyi, "Uhu, uhu, uhu, uhu." Sangat sedih hati anaknya Nibrit Kuning karena tak melihat ibu yang membesarkannya. Duluan sudah jatuh di sumur itu. Ia pun menyembah ibunya sebagai wujud rasa bakti kepada orang tua karena telah membesarkan dirinya. Raja yang melihat anaknya seorang bangsawan
menyembah ni berit kuning yang bukan lagi sebagai bangsa dari keturunan bangsawan, maka ia menurunkan derajat anaknya menjadi pasak, yaitu rakyat biasa yang disebut dengan pasak tutuan. Hai anakku, aku tak melarang dirimu menyembah ibumu sebagai wujud rasa hormat, tetapi ia bukanlah kalangan bangsawan. Untuk itu, dari saat ini kau tidak boleh lagi menyandang gelar bangsawan. Kau bernama pasak tutuan, rakyat biasa. Dan wujud rasa bakti kepada ibumu, janganlah kau memakan buah timun. Karena kau memakan itu berarti kau telah memakan ibumu. Maka akan terjadilah bintik-bintik pada kulitmu seperti buah timun itu kalau kau melanggarnya. Ingatlah anakku,